Kami mau terus bersama-Mu Tuhan. Kami mau terus dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan. Hanya bersama-Mu Tuhan. Engkau Allah sumber segalanya. Dalam setiap kehidupan Kau selalu ada, Kau selalu bersama kami. Kau yang memegang hidup kami, Kau yang memimpin langkah kami Tuhan. Ku mau berjalan bersama-Mu, selalu mengikut-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan,
terus bersamamu Tuhan. Itu adalah keinginan kami. Itulah kemauan kami Tuhan. Sebab hanya darimu-lah pertolongan bagi kami. Kami mau pegang firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, God is good all the time, and all the time God is good. Ya, jumpa kembali dengan saya di pagi yang luar biasa ini. Semua karena kasih Tuhan, kesempatan kembali saya bisa menyampaikan suara kebenaran. Saya percaya, sahabat terkasih, hamba Tuhan, saudara terkasih, teman-teman terkasih, siap mendengar suara kebenaran? Ya, mari sebelum masuk lewat firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Bapa yang hamba-Mu kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali dengan waktu Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang hebat, yang perkasa, kami kembali datang. Kami tahu di pagi-pagi benar, sebelum segala sesuatu kami kerjakan, kami put God first. Tuhan diutamakan, Tuhan ditinggikan, dan Tuhan dihormati. Maka kami percaya sepanjang hari ini penyertaan Tuhan dahsyat, perlindungan Tuhan sempurna, dan berkat ada di atas kepala orang benar. Hamba-Mu siap menyampaikan suara kebenaran, dan saya percaya sahabat terkasih siap mendengar dengan penuh sukacita. Urapi Bapa, hamba-Mu yang terbatas sangat dengan pengurapan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, jumpa kembali dengan saya penuh sukacita ketika saya diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan
firman Tuhan yang dahsyat, firman Tuhan yang hidup, dan firman Tuhan yang saya percaya memberkati, menegur saya terlebih dahulu, dan kemudian sahabat saudara terkasih. Baik, pada pagi yang luar biasa ini ada 6 things ya. Ada 6 yang harus saya dan saudara jaga dalam hidup ini. Sebenarnya banyak yang harus dijaga. Tetapi pada pagi yang luar biasa, saya percaya 6 ini akan memberkati Bapak Ibu terkasih, hidup saya dan sahabat terkasih. Baik, kita akan masuk di poin pertama. Firman Tuhan ya menulis Amsal 4 ayat 23 terjemahan baru. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya di sekolah minggu pun, guru-guru sekolah minggu sudah mengajarkan sejak anak-anak dini. Untuk apa? Untuk menjaga hati. Ya, firman Tuhan ini bukan firman Tuhan yang asing. Dan firman Tuhan ini pasti saya dan saudara hafal ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati tidak mudah. Karena dari sinilah terpancar kehidupan. Jadi poin pertama, keep your heart. Ya, segala sesuatu berasal dari hati. Dan tidak mudah. Kalau saudara punya hati, memulai hari yang baru, saudara udah bete duluan ya. Ketika saudara bangun di pagi-pagi benar, saudara sudah mengingat masalah saudara yang lalu dan yang belum selesai ya. Dan saudara tidak put God first, tidak menyapa Tuhan terlebih dahulu ya. Tidak membaca Alkitab dan hati ini udah gak enak ya. Maka saya percaya sepanjang hari itu saudara tidak akan mengalami sukacita. Tetapi Amsal menulis keep your heart, jaga hati. Artinya saya percaya penuh ketika di pagi-pagi benar saya dan saudara sudah berdoa ya, letakkan iman saya dan saudara kepada Bapa di sorga, dan saudara read the Bible more, baca Alkitab, maka sekalipun masalah saya dan saudara belum selesai, tetapi saya yakin dan percaya pasti ada jalan terbaik dan ada jalan keluar. Amin. Ya, makanya di poin pertama, keep your heart. Baik, saya masuk di poin yang kedua. Sama-sama sahabat terkasih, Bapak Ibu terkasih, kita baca Roma 12 ayat 16 terjemahan baru. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, luar biasa ya, Roma menulis ya, teguran keras buat saya ambil yang di ayat terakhir ya. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, banyak orang yang merasa terlalu excellent, terlalu smart ya. Segala sesuatu dia bisa kerjakan dengan logika, dengan kerajinan. Lupa bahwa Tuhan mengatakan lewat firman Tuhan, saya dan saudara jangan menganggap diri pandai. Artinya jangan ada kesombongan ya. Tetapi saudara bisa berbangga, Tuhan menyertai, Tuhan beri kepintaran, Tuhan beri pengetahuan, Tuhan beri keahlian. Dan Tuhan selalu menopang saya dan saudara sehingga memutuskan segala sesuatu dengan baik. Disitulah saudara Tuhan mau mengucap syukur. Bukan menganggap terlalu pintar. Ya, ini teguran juga buat saya hari ini. Makanya poin kedua ya dikatakan apa? Keep your mind. Ya, jaga ya pikiran saya dan saudara supaya bisa seperti apa yang Tuhan mau. Kira-kira mudah enggak ya? Tidak mudah. Tetapi sekali lagi, kalau saudara sudah serahkan pikiran saya dan saudara ke dalam tangan Tuhan, maka saya percaya pikiran ini dikuasai oleh Roh-Nya yang kudus. Baik, kita akan masuk di poin yang ketiga. Sama-sama kita akan baca Amsal 14, Amsal 4 ayat 24.
Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, ini luar biasa ya, Amsal menegur, Amsal memberi advice buat saya dan sahabat terkasih di dalam Tuhan. Ya, buanglah mulut serong. Ya, mulut yang apa saudara? Yang suka memfitnah, yang membesar-besarkan masalah, yang menambah bumbu setiap masalah yang saya dan saudara tidak tahu persis. Ya, itu bisa terjadi enggak dalam gereja Tuhan? Banyak saudara ya. Karena apa? Ada pencemooh, ada pemfitnah. Ya, makanya Amsal mengajarkan kepada saya dan saudara, buanglah mulut yang serong. Saya juga pada saat yang luar biasa ini belajar lewat firman ini. Dan dikatakan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Dolak-dalik artinya saudara tidak berkata benar. Di depan mungkin saudara manis, di belakang saudara pahit. Di kanan saudara manis, di kiri saudara pahit. Dan apa? Akhirnya saya dan saudara tidak bisa dipercaya dari perkataan, ya, karena memiliki bibir mulut yang dolak-dalik. Makanya poin ketiga ini, ya, keep your mouth, ya, jaga setiap ucapan. Dan bukan hanya itu saja, ya, firman Tuhan yang hidup ketika saya dan saudara perkatakan, maka itu jadi. Kalau saudara mendidik anak-anakmu, saya juga terus belajar Bapak Ibu terkasih untuk terus mendidik anak-anak saya, sekalipun anak yang tertua saya sudah masuk dalam pernikahan, tetap saya menjaga setiap ucapan. Sejak mereka kecil, saya ajarkan mereka kakak beradik Koko dan Titi. Saya katakan saya tidak ingin keluar dari mulut Koko atau Titi 1 kata gila, 2 kata sial, 3 kata malas, 4 kata susah. Ya, saya selalu menyampaikan ke anak saya, sejak mereka kecil saya tanamkan, saya nggak mau dengar ada kata gila terucap, ya, kata malas terucap, ya, kata sial terucap, atau kata susah. Artinya tidak ada yang susah, terutama ketika saudara mendidik anak-anak untuk mencapai suatu destiny, goals, atau mereka sedang belajar menyelesaikan ujian di sekolah, atau ketika mereka kuliah, tidak ada kata sulit. Kalau mereka mau belajar, maka mereka pasti bisa. Mereka pasti cakap. Mereka pasti excellent. Apalagi mereka sudah put God first. Udah berdoa, udah read the Bible more. Saya yakin dan percaya mereka hanya tinggal lebih rajin lagi. Lebih diligent lagi. Supaya dan pasti mereka berhasil. Makanya orang tua jangan mengatakan kepada mereka, kalau mereka tidak bisa jangan katakan mereka bodoh. Ya, atau kamu sial. No, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan saya dan saudara untuk memberkati anak-anak, memberkati keturunan saya dan saudara, karena mereka adalah keturunan ilahi, keturunan anak berkat, keturunan generasi anak panah. Ya, jadi yang ketiga, keep your mouth. Ya, baik, kita akan masuk kembali ya pada poin yang keempat. Lukas 11 ayat 34, sama-sama kita baca. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ya, Lukas menulis dengan luar biasa. Lukas adalah tabib, dokter yang excellent pada zaman itu, zaman Tuhan Yesus ya. Dan yang menulis Injil Lukas. Luar biasa dikatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Ya, segala sesuatu dari mata. Saya sering menyampaikan lewat mimbar ya yang Tuhan percayakan. Saya katakan kepada jemaat terkasih yang Tuhan percayakan saya pimpin, mari jaga apa yang saya dan saudara lihat di media sosial. Karena dengan gadgets mudah sekali anak-anak ya, yang muda, yang tua pun untuk mengakses segala macam hal yang tidak berkenan. Ketika saudara diisi setiap hari dengan mata, dengan pandangan, dengan apa yang saudara lihat, dengan apa yang saudara nonton yang tidak berkenan, pasti itu akan merusak hati, merusak pikiran ya,
merusak pandangan. Makanya dikatakan matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau yang saudara lihat tiap hari kegelapan, saudara lihat lewat gadget saudara hal-hal yang berbau pornografi, ya, atau menjolimi orang, atau menghakimi orang, atau berita-berita yang tidak membangun, maka saudara akan keikut. Pandangan jadi negatif, melihat orang dengan pandangan negatif tanpa percaya, ya. Makanya dikatakan, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Tapi saya percaya ketika yang saudara dengar yang baik, saudara dengar hal-hal yang positif, saudara lihat hal-hal yang membangun iman, maka teranglah seluruh tubuh saya dan saudara. Mau hidup dalam terang? Ya. Keep your eyes. Ya, poin keempat. Jaga matamu. Demikian juga saya, ya. Baik, yang kelima. Sahabat terkasih, kita akan baca Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, kadang saya ada yang sampaikan, ya, di gereja Allah Baik House of Tevila Gorontalo, mereka memanggil saya sebagai ibu gembala dan suami saya Cigem Kogem. Ada yang bertanya kepada saya, Cigem, tidak gampang loh mengampuni, benar-benar menyakitkan hati, ya. Luar biasa gimana caranya, ya. Memang sahabat terkasih, mengampuni sulit. Forgiveness itu sulit banget, ya. Melepaskan pengampunan itu tidak mudah. Tetapi firman Tuhan menulis Injil Matius mengajarkan saya dan saudara, tentunya apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Artinya sekalipun saya dan saudara disakiti, sekalipun saudara dan saya dibicarakan yang tidak benar, tetapi ketika saudara tetap berada di jalur Tuhan, saudara melakukan yang benar, saudara melepaskan pengampunan, itu menunjukkan saudara hidup di dalam terang Tuhan. Yes. Sehingga terangmu bercahaya, mereka melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saya dan saudara kerjakan dengan baik. Wow, terpuji nama Tuhan Yesus, ya. Baik. Jadi yang kelima apa, sahabat terkasih? Keep your character. Ya, attitude itu saudara harus yang utama. Artinya dengan karakter saya dan saudara itu menunjukkan siapa saya dan saudara. Dengan karakter saya dan saudara yang hidup di dalam kebenaran, itu tidak bisa menghapus rekam jejak saya dan saudara. Kalau saudara baik, saya percaya sampai akhir destinimu, engkau tetap baik. Tetapi bukan karena kuat dan hebat saya dan saudara, melainkan Allah Roh Kudus mengurapi, Allah Roh Kudus membentengi, dan Allah Roh Kudus menyertai. Ya, jangan lupa keep your character. Baik, yang terakhir yang harus dijaga. Kita akan sama-sama baca Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya, luar biasa, ya. Poin yang terakhir, keep your pace, ya. Artinya janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau hari ini sahabat terkasih, ya, masih main-main dengan dosa, mari ketika mendengar suara kebenaran, ambil keputusan, ya, make a good decision. Ambil keputusan yang terbaik. Tuhan, aku mau tinggalkan dosa masa lalu. Tuhan, aku tidak mau main-main lagi dengan dosa masa lalu. Tuhan, aku tidak mau ulang kesalahan yang sama. Aku mau kembali ke jalurmu. Ya, firman Tuhan menulis jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak ada satu manusia pun yang hidup di bumi ini yang perfect. Yang perfect dan sempurna, only Christ Jesus. Saya dan saudara terus belajar untuk menjadi berkat. Maka firman Tuhan mengatakan jangan menyimpang, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saya percaya pendengar terkasih yang mendengar hidup dalam kebenaran dan Tuhan urapi, ya, setiap langkah hidup saya dan saudara, sehingga langkah hidup saya dan saudara ada selalu di jalur Tuhan. Yes, baik. Saya percaya yang harus dijaga hari ini ada 6 poin. Saya ulang, keep your heart, ya,
keep your mind, keep your mouth, ya. Keep your eyes, keep your character, dan keep your pace, ya. Artinya 6 ini saya dan saudara harus jaga dengan baik. Life key artinya yang terakhir, kunci saudara, jangan pernah takut ketika ada sahabat, teman, atau keluarga atau siapapun yang ingin menjatuhkan saya dan saudara, ya. If God is on our side, who can be against us? Ya, jika Allah ada di pihak saya dan saudara, ya apa yang saudara takutkan? Siapa lawan saya dan saudara? Bukan kuat dan hebat saya dan saudara, tapi mintalah Tuhan bentengi dari segala yang jahat. Visi 2025, fullness of the spirit. Biar penuhlah saya dengan Roh Kudus, saya dan saudara dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menuntun saya dan saudara kepada terang Tuhan yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Saya percaya firman ini menjadi berkat. Kita satu di dalam doa. Bapa, hambamu sudah selesai. Terima kasih buat waktu yang luar biasa. Materaikan firman ini jadi nyata atas kami. Hambamu dan pendengar terkasih tidak mampu untuk mengerjakan ini. Tapi kami percaya fullness of the spirit. Roh-Mu yang kudus menguasai kami sepanjang tahun ini. Sehingga kami cakap mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.